Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Archimedes. Bersama saya Alois Karnis di sini dan juga bersama teman-teman kelompok 2 yang berkuliah di Universitas Pamulang. Kode kelas kami ialah 002 TPLP 011. Di video ini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Widya Noviana terkait dengan tugas membahas materi integral beserta contoh soal dari materi tersebut. Untuk materi pertama yaitu yang ini, materi pertama, aturan dasar integral tak tentu fungsi aljabar. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, lanjut ke materi pertama yaitu aturan dasar integral fungsi aljabar. Integral sanggup dipandang sebagai balikan atau bisa disebut inverse dari turunan, sehingga integral sering disebut anti turunan. Untuk notasinya yaitu fx dx sama dengan fx plus j. Jadi kalau semisal integral itu notasinya fx plus j. Sebagai contoh, jika fx x2 plus 6x min 5, maka fx-nya 2x plus 6. Jika fx x2 plus 6x plus 10, maka notasinya fx-nya yaitu 2x plus 6. Jika fx x2 plus 6x min 1/3 atau 1/3, maka fx 2x plus 6. Nah, dari sini diperoleh integral 2x plus 6 dx sama dengan x2 plus 6x plus j sesuai dengan aturan notasi yang di atas, yaitu plus j. Konstanta j dianggap mewakili 5x atau min 5, 10 plus 10 dan min 1/3. Dan semua bilangan real yang lainnya. Dengan berpedoman dari uraian di atas, maka kita sanggup memilih rumus dasar dari perintegralan, yakni jika y sama dengan ax, maka y sama dengan a untuk a bilangan real. Jika y sama dengan ax n, maka y sama dengan n ax n min 1 untuk a dan n bilangan real. Setelah kita mengetahui aturan-aturan ini atau notasi dari integral, mari kita ke pembahasan soal-soalnya. Oke, lanjut ke contoh soal integral dasar. Soal yang pertama itu, hitunglah integral dari 4x pangkat 3 min 3x pangkat 2 lalu plus 2x min 1. Untuk pembahasannya di sini 4x per pangkat 3 plus 1 lalu per 3 plus 1. Nah, di sini minus untuk pernya ini disesuaikan ke pangkat x-nya ini. Jadi kalau semisal 2 plus 1 ini jadinya pangkat juga 2 plus 1 di pangkat x-nya ini. Jadi di pembahasan ini seperti ini, 3x 2 plus 1 lalu per 2 plus 1 lalu ini 2x 1 plus 1 1 plus 1 lalu min 1x plus j. Sesuai dengan integral, aturan dasarnya bahwasannya pasti ada plus j-nya di setiap hasil-hasil di integral ini. Lalu lanjut ke di sini ada 4x per 4 lalu per 4, sini min lalu plus 2x pangkat 2 lalu 2 lalu x plus j, dan setelah ini lalu menghasilkan variabel-variabel x pangkat 4 lalu min x pangkat 3 lalu plus x pangkat 2 min x plus j. Jadi hasilnya untuk contoh soal yang pertama adalah seperti ini. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini tentukan integral dari x min 2 lalu 2x plus 1. Pembahasannya integral lalu 2x pangkat 2 lalu min 3x min 2 dx. Di sini sama halnya seperti soal yang pertama tadi. Untuk perpangkatan di sini sama seperti yang di bawah, 2x pangkat 2 plus 1 lalu di sini 2 plus 1, sini 1 plus 1, sini 1 plus 1 lalu di sini 2x j. Lalu kemudian 2x pangkat 3 per 3 lalu 3x pangkat 2 per 2 2x. Kemudian menghasilkan 2 per 3 x pangkat 3 min 3 per 2 x per 2 x pangkat 2 min 2x plus j. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut ke pembahasan soal ketiga.
Di sini ada fungsi Y dan juga fungsi hanya fungsi Y saja. Di sini diketahui fungsi Y memiliki fx 4 plus 4x plus 6. Kurva Y-nya misalkan fx melalui titik 2 dan juga 8. Bukan persamaan kurva tersebut. Sini pembahasannya di sini fx 4x 6 4x plus 6, maka ini 4x plus 6 2x pangkat 2 lalu 6x. Karena kurva melalui titik 28 2 dan juga 8, maka f2 nya itu 8, maka f2 sama dengan 8. Dengan mensubstitusikan ke fx diperoleh variabel-variabel seperti ini. Untuk hasilnya saja langsung jadi untuk persamaan kurva tersebut adalah y-nya fx 2x pangkat 2 plus 6x lalu min 12. Seperti ini. Lanjut ke pembahasan keempat, soal keempat. Di sini diketahui gradien garis singgung kurva di titik x-y adalah 6x plus 5. Misalkan kurva tersebut melalui titik 1 dan juga 5, jadilah persamaan kurvanya. Pembahasan soal keempat ini fx 6x plus 5 lalu fx integral dalam kurung 6x plus 5 lalu dx. Setelah itu di sini 3x pangkat 2 5x dan juga c. Di sini ada keterangan lagi bahwasannya karena kurva melalui titik 1 dan juga 5, maka f-nya 1 dan sama dengan 5. Dengan mensubstitusikan fx diperoleh 3x pangkat 2 lalu 5x c. Di sini 3 1 2 lalu 5 1 plus c di sini. Dan di sini 3 plus 5 lalu plus c. Diketahui pula hasil akhirnya adalah min 3. Jadi persamaan kurva di sini menghasilkan angka min 3. Lalu disimpulkan bahwasannya 3x pangkat 2 plus 5x min 3. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk soal yang keempat. Lanjut ke soal yang kelima. Sini menentukan integral dengan penyelesaian dengan permisalan. Tentukan integral dari sin 4 sin pangkat 4 x cos x. Sini dibuat permisalan u sama dengan sin x, lalu du-nya cos x dx. Dx-nya du per cos x. Dx-nya ini adalah du per cos x. Maka sini penyelesaiannya integral u pangkat 4 integral u pangkat 4 cos x du per cos x. Lalu integral u4 du. Setelah itu kemudian u4 u pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 plus c. Setelah itu u pangkat 5 karena apa? Karena 4 plus 1 itu 5. Lalu di sini juga 4 plus 1 itu 5. Maka kemudian menjadi u pangkat 5 per 5 plus c. Setelah itu hasil akhirnya adalah sin 5x per 5 juga plus c. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Baik, lanjut ke soal berikutnya, soal ke-6. Dikarenakan saya mengambil beberapa soal di beberapa artikel. Jadi di sini soalnya nomor 1, anggap aja nomor 6, oke. Jadi lanjutan dari contoh soal yang kelima tadi. Baik, dilanjut. Di sini soal ke-6. Di sini integral 3x dx. Untuk jawabannya yaitu di sini 3x 1 plus 1 lalu per 2 plus c. Nah, setelah ini langsung ke hasil akhirnya. Di sini hasil akhirnya adalah 3x pangkat 2 lalu per 2 plus c. Hasil akhirnya seperti ini untuk soal 3x dx. Oke, setelah itu lanjut ke soal yang ke-7. Di sini soal yang ke-7 adalah integral 9x pangkat 2 dx. Untuk penyelesaiannya sangat mudah sekali. Seperti soal yang ke-6 ini. 9x pangkat 2 plus 1 lalu per 3. Lalu plus c. Setelah itu kemudian 9x pangkat 3 lalu per 3 plus c. Setelah itu sudah ketemu hasil akhirnya, bahwasannya hasil akhirnya adalah 3x pangkat 3 plus c. Jadi hasil akhirnya dari soal ke-7 ini adalah seperti ini.
Baik, lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini sedikit berbeda dengan soal yang sebelumnya. Di sini integral 2x pangkat 6 plus 3 dx, lalu penyelesaiannya adalah 2x pangkat 7, lalu per 7, di sini plus 3x, lalu plus c. Penyelesaiannya seperti ini. Langsung saja dihasilkan penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang ke-9. Sini soalnya adalah integral 3x pangkat 4 min 2x dx. Langsung saja dijawab. Di sini 3x pangkat 5 lalu per 5, di sini min 2x pangkat 2 lalu per 2 dan juga plus c. Setelah itu hasilnya 3x pangkat 5 lalu per 5 min x pangkat 2 lalu plus c. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah soal ke-9 dan lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang ke-10 untuk materi integral dasar atau aturan integral. Di sini soal yang ke-10 adalah integral 3x pangkat 2 min 3x plus 7 dx. Di sini jawabannya atau penyelesaiannya agak sama dengan soal yang sebelumnya. Soal yang ke-9, 3x pangkat 3 per 3 min 3x pangkat 2 lalu per 2 plus 7x dan juga plus c. Setelah itu kemudian hasil akhirnya adalah x pangkat 3 min 3x pangkat 2 lalu per 2 plus 7x dan yang terakhir ini adalah plus c. Jadi hasilnya untuk soal yang ke-10 adalah seperti ini. Nah, 10 soal atau 10 contoh soal sudah dijabarkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dilanjut ke materi kedua yaitu integral tak tentu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu sendiri adalah fungsi yang biasa dinotasikan dalam bentuk e pangkat x, di mana e-nya itu adalah basis logaritma natural. Dalam mengintegralkan fungsi eksponensial, ada dua rumus yang mesti dipahami untuk mengerjakan soal-soal. Untuk dua rumusnya yaitu yang ini, integral e pangkat x dx sama dengan ex plus c. Lalu rumus yang keduanya, integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per in a plus c. Nah, setelah kita memahami kedua rumus ini, lanjut ke contoh soalnya. Di sini soal nomor 1 yaitu integral e pangkat min x dx. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu dibuat terlebih dahulu permisalannya. Di sini misalkan u sama dengan min x. Jadi u-nya itu adalah yang ini, min x. Maka du-nya itu min dx dan dx itu min du. Jadi langsung saja penyelesaian akhirnya yaitu integral e min x dx. Lalu sama dengan integral e pangkat u min du. Lalu sama dengan min integral e pangkat u du. Sini ada keterangannya yaitu rumus umum. Lalu kemudian diubah lagi menjadi sama dengan min e pangkat u. Min di sini diletakkan di sini min e pangkat u plus c. Lalu nilai u-nya dikembalikan, nilai u yang ini min x ditaruh di ini di u yang tadi, menjadi hasil akhirnya yaitu sama dengan min e min x plus c. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Integral dalam kurung e pangkat x pangkat min 2 dx. Untuk penyelesaiannya dibuat terlebih dahulu permisalannya yaitu u sama dengan ex. Maka du-nya e pangkat x dx du u dx. Lalu 1 per u du sama dengan dx. Jadi penyelesaian akhirnya integral dalam kurung ex min 2 dx. Kemudian integral u ex ini menjadi u min 2 1 per u du. Kemudian diubah lagi integral 1 per u pangkat 2 1 per u du. Kemudian
integral 1/u⁻³ du, lalu integral u min 3 du, kemudian sama dengan min 1/2u⁻², plus c. Lalu nilai u-nya dikembalikan. Di sini nilai u adalah EX. Artinya di sini u menjadi EX. Jadi hasil akhirnya yaitu min 1/2 dalam kurung EX min 2 plus C. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Baik, lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Di sini soalnya adalah integral xe pangkat min x dx. Penyelesaiannya di sini menggunakan metode parsial, permisalan u-nya x, lalu du dx. Ya, di sini ada keterangan, lihat penyelesaian soal nomor 1 di atas. Mungkin agak-agak mirip dengan soal yang pertama tadi. Jadi di sini dengan perhitungan demikian, maka hasilnya adalah perhitungan seperti ini, maka hasilnya adalah negatif e pangkat negatif x dalam kurung x plus 1 lalu plus c. Inilah hasilnya. Lalu selanjutnya contoh soal yang keempat. Di sini soalnya adalah integral e pangkat akar x dx. Penyelesaiannya di sini dibuat permisalan terlebih dahulu seperti ini. Lalu di soal ini jawabannya menggunakan metode parsial seperti ini. Lalu mengembalikan nilai u dan hasilnya adalah seperti 2e pangkat akar x lalu dalam kurung akar x min 1 plus c. Jadi hasilnya seperti ini untuk contoh soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini soalnya integral 2/3x plus 1 dx. Di sini tidak ada permisalan, langsung saja dilanjut. Lalu di sini ada keterangan rumus umum. Seperti ini rumus umumnya. Dengan demikian maka hasilnya adalah 2/3x plus 1 per min 8 plus c. Jadi itulah tadi kelima contoh soal dari materi eksponensial ini atau integral eksponensial. Lanjut ke materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya adalah integral tak tentu fungsi trigonometri. Bisa dilihat bahwasannya di sini ada mungkin rumusnya. Di sini integral cos dx lalu 1/a sin plus c. Di sini mungkin ada rumusnya atau format default dari integral ini. Lalu di sini juga ada rumus dasar, ada sin x dan lain-lain seperti ini. Untuk penjelasannya mungkin integral ini memiliki sebuah banyak sifat-sifat integral tak tentu juga berlaku pada integral fungsi ini. Setelah kita melihat rumus-rumus ini, melihat langsung ke contoh soalnya saja. Di sini ada 4 soal. Oke, langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini menggunakan rumus dasar trigonometri seperti ini. Lalu di sini jawabannya mungkin 2 integral lalu seperti ini dan hasil akhirnya adalah negatif 2 cos x plus c. Ini untuk yang A, soal A. Yang ke B-nya adalah sin x cos x dx lalu hasilnya adalah seperti ini. Lalu yang ke C ini disederhanakan terlebih dahulu seperti ini, lalu menjadi seperti ini, kemudian sin x dan lain-lain seperti ini, sehingga dengan perhitungan demikian maka hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya sin x CSC x plus c. Seperti ini hasilnya. Yang soal ke D atau keempat juga sama, disederhanakan terlebih dahulu seperti ini, 2 sin menjadi 2 sin seperti ini dan lain-lain. Lalu menuju ke penyelesaiannya seperti ini. Dengan perhitungan demikian seperti ini maka hasilnya menjadi 1/2 tan x min cot x plus c. Jadi hasilnya seperti ini untuk soal yang keempat ini. Lanjut mungkin soal yang kelima kita ambil di yang A ini, yang A. Untuk soalnya integral sin 2x plus 3 dx lalu hasilnya adalah diubah menjadi hasilnya adalah seperti ini. Setengah cos min setengah lalu 2x dan juga plus c. Hasilnya adalah seperti ini untuk soal yang A. Oke, kelima soal sudah dibahas secara sekilas.
Mari kita langsung ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah materi tentang integral fungsi aljabar. Di sini apa itu integral? Integral ada suatu konsep matematika yang merupakan kebalikan dari turunan dan digunakan dari luas daerah di bawah kurva. Di sini ada rumus integralnya. Rumus integralnya seperti ini: x pangkat r lalu dx r plus 1 lalu c. Rumusnya seperti ini. Ini ada pembuktiannya, jika fx-nya 2x pangkat 5, untuk turunannya adalah 10x pangkat 4. Seperti ini untuk pembuktian rumusnya. Oke, setelah sekilas tentang aljabar ini, integral aljabar, langsung ke contoh soal sederhananya. Ini langsung ke contoh soal. Yang pertama ini fx x pangkat 5, lalu nomor 2 fx 3x pangkat 4. Ini jawabannya adalah integral x pangkat 4 dx, lalu seperti yang ada pada rumus, lalu sehingga hasilnya adalah 1/6x pangkat 6 lalu plus c. Untuk nomor 1 hasilnya seperti ini. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 integral 3x pangkat 4 dx, lalu seperti rumus seperti biasa, seperti ini dan lain-lain, sehingga hasilnya adalah seperti ini untuk jawaban nomor 2. Oke, lanjut ke jawaban nomor 3 atau pembahasan soal nomor 3 seperti ini. 4x2 dx. Untuk pembahasannya seperti ini, seperti yang ada pada rumus, sehingga hasilnya adalah 4/3 x pangkat 3 plus c untuk nomor 3. Lalu lanjut ke nomor 4 seperti ini. 5x pangkat 7 dx, lalu pembahasannya adalah 5/7 plus 1 x 7 plus 1 lalu plus c, sehingga hasilnya adalah seperti ini untuk jawaban pembahasan nomor 4. Lanjut ke nomor 5 nya. Untuk nomor 5 nya ini seperti ini pertanyaannya atau soalnya. Lalu kembali ke pembahasan seperti yang ada pada rumus, 5 plus 1 5 plus 1 lalu ini, sehingga hasilnya adalah 1/2x pangkat 4 plus c untuk nomor 5, pembahasan nomor 5. Kelima soal sudah dibahas. Lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah integral trigonometri. Ini dijelaskan bahwa integral trigonometri adalah hasil kebalikan dari turunan trigonometri. Sebelum mencoba mengingat rumus integral trigonometri, maka sebaiknya kita ingat dulu turunan trigonometrinya. Turunan trigonometrinya seperti ini: sin x, cos x, sin x, min x, tan x, x2x dan lain-lain seperti ini untuk turunan trigonometrinya. Nah, di sini juga ada balikan rumus seperti ini: cos x dx, sin x plus c dan lain-lain. Nah, setelah kita mengingat sekilas tentang trigonometri integral ini, mari kita ke contoh soalnya langsung saja. Ini nomor 1 sin 4x dx, pembahasannya ini min lalu cos ax c lalu sehingga menjadi min cos 4x plus c. Jadi hasilnya seperti ini untuk soal sin 4x dx ini jadi seperti ini. Lalu masuk ke pertanyaan kedua. Di sini soalnya seperti ini, lalu pembahasannya disediakan juga rumus di sini seperti ini. Lalu kembali ke soal ini, lalu pembahasannya 3 min 3/6 cos x 6x lalu dan lain-lain, sehingga menjadi hasilnya adalah setengah cos x atau cos 6x plus setengah sin 4x plus c. Jadi hasilnya seperti ini untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Di sini soalnya seperti ini, lalu pembahasannya ini memakai rumus kebalikan, lalu 2 sin 10x, di sini sin 6x, sehingga menjadi 2 sin 10x plus 2 sin 6x. Ini ada rumusnya juga. Dengan demikian hasil akhirnya adalah seperti ini untuk nomor 3, soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini untuk soal nomor 4 memakai permisalan sin u-nya ada sin x lalu cos x dx, lalu seperti ini demikian, sehingga hasil akhirnya adalah 1/4 sin 4x plus c. Nah, setelah seperti ini masuk ke nomor 5. Setelah nomor 4 selesai, mari kita ke nomor 5. Di nomor 5 ini soalnya adalah seperti ini: 12 ini. Lalu pembahasannya di sini memakai rumus
1/asing AX plus C, lalu ini demikian dan lain-lain, sehingga hasilnya adalah 1/5 sin 15x plus sin 1/3 sin 9x plus C. Untuk nomor 5 hasilnya adalah seperti ini. Itu tadi pembahasan sekilas dan juga 5 contoh soal beserta pembahasannya. Langsung aja lanjutkan ke materi berikutnya adalah teknik integral substitusi aljabar. Di sini ada penjelasannya. Integral ini memisahkan suatu fungsi dengan bentuk aljabar tertentu agar mudah diintegralkan. Ini ada bentuk integral juga, misalkan yang sulit, yang langsung kita integralkan dengan rumus dasar integral. Setelah seperti ini ada cara memisahkan juga seperti ini. Juga, lalu di sini ada catatan sedikit bahwasannya teknik substitusi aljabar ini dikatakan berhasil jika turunan punya ini bisa mencoret fungsi gx-nya ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga soalnya menjadi. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Setelah sekilas melihat materinya, kita ke contoh soalnya saja langsung di sini. Menentukan hasil integral dari 2x, 4x, pangkat 2, lalu 5, pangkat 15 dx. Di sini untuk menggunakan rumus dasar, bentuk seperti ini harus dijabarkan terlebih dahulu, lalu ini disederhanakan sehingga turunannya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan juga disederhanakan lagi, lalu ini dan perhitungan sedemikian rupa seperti ini sehingga menghasilkan 1/64 di sini 4x pangkat 2 lalu 5 pangkat 16 plus C. Jadi hasilnya seperti ini untuk nomor 1, contoh soal nomor 1. Kemudian nomor 2, integral seperti ini, akar di sini, lalu penyelesaian di permisalan U seperti ini, U1-nya 2x plus 4, lalu menyelesaikan soal di sini seperti ini, disederhanakan sehingga hasilnya menjadi 4/3 U di sini plus C. Balikan bentuk U di sini, hasilnya adalah seperti ini. Di sini juga ada dua opsi hasil karena ada kata atau di sini bisa pilih yang ini ataupun yang ini, yang 4x plus 8. Opsional saja tergantung pengerjaannya. Kemudian lanjut ke nomor 3 di sini integral. Misalkan permisalan lagi sama seperti nomor 2. Dilakukan permisalan seperti ini. Disederhanakan juga, lalu nilai U yang tadi dikembalikan sehingga menjadi jawabannya adalah seperti ini, akar 3x2 dan lain-lain. Kemudian nomor 4, seperti biasa dimisalkan terlebih dahulu, lalu menyelesaikan soal di sini disederhanakan lagi dan seperti biasa U-nya dikembalikan, nilai U-nya dikembalikan. Di sini juga ada dua opsi hasil, bisa yang ini ataupun yang ini. Jadi hasil dari ini dan lain-lain, 4 akar dan lain-lain. Hingga hasilnya seperti ini untuk yang nomor 4, contoh soal nomor 4. Kemudian di sini ada sebuah rumus mungkin di sini. Kemudian nomor 5, tentukan hasil integral dari dan lain-lain seperti ini. Penyelesaiannya kita misalkan U, permisalan lagi seperti ini, U1 juga. Lalu disederhanakan, lalu nilai U dikembalikan sehingga hasilnya untuk nomor 5 min 2/3 cos 3x3 plus C. Jadi hasilnya seperti ini untuk contoh soal nomor 5. Oke, 5 contoh soal sudah disebutkan sekarang. Materinya juga sudah dijabarkan. Mari kita ke materi selanjutnya. Baik, langsung saja lanjut ke materi berikutnya, yaitu teknik integral substitusi trigonometri. Teknik integral ini digunakan biasanya teknik integral ini maupun teknik integral parsial. Tidak bisa menyelesaikan soal integralnya, teknik integral substitusi trigonometri secara khusus digunakan jika ada bentuk seperti ini, A pangkat 2, B pangkat 2 dan lain-lain. Dan seperti ini, untuk lebih jelasnya perhatikan kolom berikut. Rumus-rumusnya seperti ini, sin T, lalu 1 tan T, lalu 1 cot 2T. Seperti ini ya.
inverse-nya juga seperti ini. Nah, setelah sekilas melihat materinya, kita langsung saja ke contoh inverse-nya. Di sini ada contoh soalnya, 3 contoh soal, sin t setengah, lalu cos t 3x, tan t di sini. Untuk pengerjaannya, sin t di sini sin t berarti aksin, lalu sini setengah, sesuaikan setengah lalu t 30 derajat. Lalu yang kedua, yang ke B, cos t itu adalah a cos, lalu 3x dipasangkan di dalam kurung. Langsung ke yang kecil, yang tan t ini, tan t itu adalah aktan, x minus 2 ini dan juga per 5 dimasukkan ke dalam kurung seperti ini untuk 3 contoh soal ini. Langsung ke soal lainnya. Di sini 2 soal lainnya, yang ini untuk soal nomor 4, tentukan hasil integral dari seperti ini soalnya. Penyelesaiannya adalah disubstitusikan terlebih dahulu x, lalu kembali ke soal. Di sini soalnya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah 1/2 aktan, 1/2 aktan, lalu x per 2 lalu plus c. Jadi hasilnya untuk nomor 4 seperti ini. Kemudian ke nomor 5 ini disubstitusikan terlebih dahulu seperti biasa, lalu menggunakan rumus ini serta cos t-nya juga seperti ini. Setelah seperti ini, setelah disubstitusikan dan juga digunakan rumusnya, kembali ke soal. Di sini langsung saja diintegralkan seperti demikian rupa, dihitung. Lalu hasil akhirnya adalah 9/2 aksin seperti ini. Lalu akar 1/9 x 1/2 1/2 lalu plus c. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk contoh soal yang terakhir atau nomor 5, contoh soal kelima. Materi dan juga contoh soal sudah dijabarkan sekilas. Mari kita ke materi berikutnya. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu integral parsial. Di sini integral parsial biasa digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Untuk rumusnya seperti ini, u dv uv lalu v du. Untuk keterangannya, uv fungsi, du dv-nya turunan. Jika u du lalu v dv seperti ini. Lalu ini ada tabel-tabelnya juga, bisa dilihat di artikel, silahkan, karena link artikelnya sudah disematkan di deskripsi video ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke soal integral parsial ini. Di sini tentukan hasil dari 2x plus 1 sini cos x v dx. Di sini dibuat permisalan seperti ini. Lalu sehingga di sini ada perhitungan demikian rupa, lalu di sini sehingga hasilnya adalah seperti ini. Cukup panjang. Hasilnya seperti ini untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Di sini berapakah hasil dari 3x 2 sin dx. Selanjutnya seperti biasa dibuat permisalan seperti ini. Lalu sehingga agak-agak mirip dengan soal tadi ya. Untuk jawabannya seperti ini untuk nomor 2. Lalu ke nomor 3, di sini seperti biasa dibuat permisalan. Ini soalnya dibuat permisalan sehingga untuk hasilnya dari soal ini adalah seperti ini. X sin lalu x cos sin x dan juga plus c. Nah, seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Ini seperti biasa dibuat permisalannya untuk soal ini. Langsung ke sehingga di sini juga disematkan penyederhanaan cukup panjang. Untuk mempersingkat waktu, saya sebut saja hasilnya seperti ini. X plus 5 pangkat 4 dx. Lalu di sini 1/6, di sini x pangkat 5 lalu plus c. Hasilnya seperti ini. Lalu lanjut ke soal yang terakhir, yang kelima, tentukan hasil dari x pangkat 2 plus 1 sin x dx.
Seperti biasa dibuat permisalan U dv-nya, lalu maka du dv-nya ada seperti ini untuk turunannya dari U ini. Lalu diperoleh ini, di sini juga ada keterangan karena 2 cos x dx ini tidak bisa langsung diintegralkan, maka kita harus mengulangi proses integral parsialnya. Oh, berarti dibuat perulangan terlebih dahulu, dibuat permisalannya lagi untuk A seperti ini db, lalu turunannya dA db diperoleh seperti ini, disubstitusikan hasilnya sehingga diperoleh seperti ini. Langsung saja ke hasilnya. Dari perhitungan sedemikian rupa seperti ini, hasilnya adalah 1 min x pangkat 2 lalu cos x 2x sin x plus c. Jadi hasilnya untuk nomor 5 adalah seperti ini. Oke, begitulah materi dan juga 5 contoh soalnya. Oke, selanjutnya integral tentu. Di sini integral tentu merupakan hasil dari jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva. Perbedaannya dengan integral tak tentu, integral tentu sudah mempunyai nilai pasti karena batas yang ditentukan sudah jelas. Oke, pengertiannya sudah dijabarkan. Langsung ke contoh soal di sini. 6x2 di sini ada batas atas dan juga batas bawah. Lalu batas atasnya dimasukkan, batas 32 di sini 2, lalu di sini 1 sehingga 16 kurang 2 jadi 14. Untuk nomor 1 demikian hasilnya seperti ini. Untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2, di sini menentukan hasil integral tentu dari ini soalnya seperti biasa masukkan batas atas, batas bawah. Lalu di sini menjadi penjumlahan karena min sehingga hasilnya adalah 21. Untuk nomor 2, lanjut ke nomor 3, di sini batas atas agak rumit. Di sini batas atas dimasukkan lalu seperti ini dalam kurung sehingga 6 min 14 menjadi 20. Untuk nomor 3 seperti ini hasilnya 20. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini hitunglah integral tentu dari 94 batas atas batas bawah lalu akar x dx. Di sini perhitungannya adalah seperti ini. Lalu kurung siku, masukkan batas atas, batas bawah, lalu dihitung hingga menjadi kesimpulannya 6 min 4 sehingga menjadi hasilnya adalah 2. Seperti ini hasilnya untuk contoh soal nomor 4. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 5 untuk integral tentu. Di sini soalnya seperti ini. Untuk batas atasnya pi 3, batas bawah pi 6. Seperti biasa dimasukkan batas atas dan juga batas bawah sehingga hasilnya adalah 1/2 akar 3 1/2 seperti ini. Oke, 5 contoh soal sudah dijabarkan jelas. Mari langsung kita ke integral tak tentu. Lanjut ke integral tak tentu. Di sini integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan atau lebih sering dikenal dengan sebutan antiturunan atau derivatif. Hasil integral tak tentu suatu fungsi merupakan suatu fungsi baru yang belum memiliki nilai pasti atau tidak memiliki nilai tentu. Nah, di sini sudah dijabarkan sekilas materi tentang integral ini. Mari kita contoh soalnya sekilas saja untuk menghemat waktu. Tentukan hasil dari 3x. Di sini seperti biasa perbedaannya tidak ada batas atas dan juga bawah. Langsung saja dikerjakan dan dieksekusi sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 plus c. Lanjut ke nomor 2 di sini 8x3 di sini demikian dan lain-lain. Untuk ini 3 plus 1 sama formatnya sama semua. Lalu terakhir disematkan plus c sehingga hasilnya adalah seperti ini. 2x4, 2x3, lalu 2x pangkat 2, 2x plus c. Untuk nomor 2 lanjut ke nomor 3. Di sini 4 sin x lalu 7 cos x dx. Di sini diberikan permisalan mungkin di x dx cos x, lalu di sini ya maka 4 sin x lalu 7 cos x dx di sini. Lanjut ke plus c lalu hasilnya sudah diterapkan di sini.
Jadi hasilnya adalah seperti ini. 4 cos X, 7 sin X plus C. Untuk nomor 3, lanjut ke nomor 4. Di sini mencari nilai dari pertanyaan seperti ini. Kemudian kita lihat penyelesaiannya seperti ini. Seperti nomor 3. Perbedaannya ada di hasil. Hasilnya adalah seperti ini. X3, 8X2, lalu 12X plus C. Untuk nomor 4. Lanjut ke nomor yang terakhir. Terakhir soalnya seperti ini, dx lalu 3x pangkat 2. Lanjut ke pembahasan di sini, pembahasannya seperti ini. Integral lalu seperti ini, 1/3 kali. Sehingga perhitungan demikian seperti ini, sehingga menghasilkan minus 1/3x plus c. Seperti ini jawabannya untuk nomor 5. 5 soal sudah dijabarkan, materinya pun sudah dijabarkan sedemikian rupa tadi. Mari kita ke penutupan video ini. Oke, dikarenakan kelompok kami beranggotakan 4 orang, maka sesuai rules yang berlaku saya hanya menjabarkan sampai materi ke-6 saja. Untuk materi yang 7, 8, dan 9 tidak saya jabarkan. Demikian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pada intinya, saya juga dan teman-teman kelompok 2 masih dalam tahap belajar. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Dan juga jika ada saran dan juga kritik, mohon lempar di kolom komentar, oke? Oh iya, saya juga sudah sediakan artikel yang tadi dibahas, materinya itu, di deskripsi video, oke? Untuk linknya ada di deskripsi video, jadi silakan kunjungi. Dan baik, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.